Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Yohanes Baptista de la Sella dan Beato Henry Walpole. Biografi yang pertama, Santo Yohanes Baptista de la Sella. Ia adalah anak sulung dari sebuah keluarga bangsawan yang kaya raya. Yohanes Baptista lahir di Prancis. Kekayaan orang tuanya menjadi jaminan bagi masa depannya. Orang tuanya bercita-cita agar Baptista menjadi seorang ahli hukum. Untuk itu, sejak kecil Baptista telah menerima pendidikan di rumah di bawah bimbingan seorang guru ahli. Neneknya pun cukup berpengaruh selama tahun-tahun awal kehidupannya. Pendidikan awal dalam keluarga ini berhasil menanamkan dalam dirinya kemampuan menilai makna kekayaan keluarganya sebagai sesuatu yang fana belaka. Baptista sebaliknya lebih tertarik pada kehidupan rohani. Sejak kecil, Baptista tertarik menjadi seorang imam. Setelah beranjak dewasa, Baptista menjalani pendidikan calon imam di Seminari Santo Sulpicius di Paris. Sayangnya, pendidikan dan persiapannya untuk menjadi imam berhenti sementara karena orang tuanya meninggal dunia. Ia terpaksa meninggalkan seminari untuk kembali mendampingi adik-adiknya di Reims, kota kelahirannya. Dua orang saudaranya kemudian menjadi imam, dan saudarinya Rosemarie menjadi biarawati tarekat Santo Agustinus. Seorang rekan imamnya, yaitu Pastor Roland, seorang imam yang saleh, mempunyai minat yang sama dalam pendidikan kaum miskin, terutama anak-anak wanita yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pastor Roland telah mendirikan sebuah sekolah bagi anak-anak ini dan mengorganisasi sekelompok guru dalam sebuah perkumpulan yang disebut Perkumpulan Suster-Suster dari Kanak-kanak Yesus. Pastor Roland meminta Baptista untuk membantu membina suster-suster itu. Lembaga pendidikan Pastor Baptista tersebar di Paris. Baptista juga mendirikan sebuah seminari untuk mendidik para bruder dan yang lain untuk berkarya di antara para pengungsi. Baptista juga membuka sebuah sekolah teknik dan sekolah rehabilitasi untuk anak-anak nakal. Baptista dikenal sebagai seorang imam yang rendah hati, rajin berdoa dan bertapa. Ia menyerahkan kepemimpinan atas tarekat yang didirikannya kepada seorang bruder muridnya. Ia sendiri memusatkan perhatiannya pada kehidupan rohani dan menulis banyak buku bidang pendidikan. Biografi yang kedua, Beato Henry Walpole. Henry Walpole lahir di Dorking, Norfolk pada tahun 1558 dari pasangan Christopher Walpole dan Margery Beckham. Ia terhitung sebagai salah satu martir yang menambah keharuman sejarah gereja Katolik di Inggris selama kekuasaan Elizabeth I. Setelah menyelesaikan studi hukumnya di Universitas Cambridge, ia masuk seminari di Perancis. 2 tahun kemudian ia pindah ke Roma dan masuk Serikat Yesus. Setelah menerima tabisan imamat di Paris, ia bekerja selama beberapa tahun di Lorraine. Dari Lorraine ia dipindahkan ke Nederland. Di sini ia dipenjarakan selama 1 tahun oleh orang-orang Calvinis. Setelah dilepaskan, ia ditugaskan mengajar di seminari-seminari Inggris, lalu de Seville dan Valladolid di Spanyol.
Kemudian Henry diutus ke misi Flanders, yang akhirnya ia diizinkan untuk pulang ke negerinya sendiri. Situasi politik Inggris pada masa itu sangat panas oleh berbagai pergolakan. Imam-imam ditangkap dan dibunuh. Begitu tiba di Inggris, Henry ditangkap dan dipenjarakan selama 24 jam. Mulanya ia dipenjarakan di York, lalu dipindahkan ke Tower London. Di sini ia dianiaya oleh Richard of Leith agar bisa memberitahukan nama teman-temannya. Setelah 1 tahun, ia dikirim kembali ke York untuk hukuman percobaan dan hukuman gantung. Akhirnya ia dihukum mati di York. Pada tahun 1923, Paus Pius XI menyatakan ia sebagai beato. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Santo dan santa adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tetap melayani dan mewartakan Injil walaupun banyak rintangan, bahkan nyawa taruhannya sekalipun. Marilah kita mencontoh sikap, cara berpikir, cara bertindak dari santo dan santa kita. Tetaplah melayani sesama dengan kasih Yesus, dan tetaplah mewartakan Injil dalam hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.